'allama Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita bekerja, kita juga melakukan amalan-amalan yang lain. Terutama kita bisa tetap menjaga ibadah kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menitipkan kepada kita di dalam diri kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena nikmat ini akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman terkait dengan keyakinan i'tiqad di dalam hati kita. Maka kalau iman kita benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita salah, i'tiqad kita salah, keyakinan kita rusak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di samping Allah menitipkan iman dalam diri kita, memberikan karunia iman dalam hati kita, maka juga kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal solih. Maka amal-amal solih yang kita kerjakan ini bagian daripada nikmat Islam. Karena Islam ini menurut para ulama adalah al-a'mal al-alaniyah, amal yang dohir, ad-dohirah. Adapun iman ini terkait dengan al-amalu batiniyah, amal dalam hati. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, dengan nikmat iman dan Islam inilah maka bisa menghantarkan kita untuk menuju gerbangnya Allah yang terakhir nanti pada hari kiamat, yaitu di jannahnya yang luasnya antara langit dan bumi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara dan hidup abadi di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 25, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Beri kabar gembira kepada siapapun mereka yang memiliki keimanan, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran di dalam hatinya. Itu iman yang benar. Setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, barang-barang gaib, rasulnya, kitab-kitabnya, takdir, hari kiamat, mereka yang senantiasa melakukan amal-amal solih, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, melaksanakan ibadah sholat, puasa, thalabul ilmi, mencari ilmu, zakat, haji, dan banyak dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran yang sifatnya adalah perintah. Maka bagi mereka akan mendapatkan surga yang di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang ada kebun yang begitu indahnya, istana yang begitu mewahnya,
bidadari-bidadari cantik-cantik jelita yang juga menemaninya, dan semua fasilitas dan semua apapun yang diinginkan oleh ahlul jannah akan diberikan tanpa ditolak sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Itulah orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam, mereka yang senantiasa ketika di masa hidupnya tetap menjaga imannya dan juga beramal solih. Maka jelas berdasarkan ayat ini para jamaah, beri kabar gembira mereka dengan surga. Syaratnya apa? Kalau ingin bertemu dengan Allah nanti di surga juga, bisa memandang wajahnya Allah yang begitu indahnya. Karena tidak ada kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling agung nanti bagi penghuni surga, melainkan mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepantasnya bagi diri kita ini terus senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apapun, badan kita, harta kita, semua apa yang kita rasakan, yang kita nikmati ini, jangan sampai menjadikan kita manusia yang durhaka kepada Allah, menjadi manusia yang berpaling dari perintah Allah, menjadi manusia yang meninggalkan perintah Allah, melupakan apa yang sudah Allah berikan. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu azza wa jalla, adani wa adamakumullah ta'ala, maka pada kesempatan berbahagia ini sedikit kita menyampaikan sebagai mukadimah. Maka nikmatnya kita pada malam hari yang berkah ini, kita bisa bermajelis, kita bisa duduk-duduk bersama. Ini nikmat yang paling besar setelah Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, apabila kita dikasih pemahaman tentang Islam yang benar oleh Allah. Karena banyak manusia yang mereka tidak diberi nikmat ilmu, tidak diberi nikmat pemahaman yang benar terhadap agamanya. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, di forum majelis ilmu ini saya akan menyampaikan di antara keutamaan-keutamaan orang yang senantiasa mereka ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Maka orang kalau ingin dekat dengan Allah, maka tentunya dengan ilmu. Maka ilmu inilah yang akan menjadikan orang yang dulunya rendah menjadi mulia. Yang dulunya orang tidak mengerti, jahil, menjadi faham, menjadi alim. Yang dulunya mereka ini tak ubahnya sebagaimana binatang, maka menjadi makhluk yang paling berakal, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali tentang informasi bahwa siapapun orang yang mencari ilmu, pasti dia akan dimuliakan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, orang yang berilmu tentunya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan keagungan, kebesaran, takut dengan adanya siksanya Allah, takut kalau dia ini menjadi hamba yang paling rendah, hamba yang paling hina, sehingga dengan ilmu menjadi sempurnalah dia, karena Allah memiliki kesempurnaan. Apapun yang Allah ciptakan semuanya sempurna, tidak ada yang mengalami kecacatan. Kalau orang berilmu, tentunya dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia banyak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kalau orang berilmu. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, surat yang 35. Allah jelaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu.
Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ilmunya inilah menjadikan dia semakin tahu dan faham kedudukan dirinya di hadapan Allah. Dia hanya sebagai abdun, sebagai budak yang siap untuk menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Ini kalau orang berilmu. Jadi orang berilmu itu pasti dia menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah, menjadi pesuruhnya Allah, menjadi apapun yang Allah perintahkan dikerjakan. Ini kalau orang yang berilmu. Berdasarkan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, maka jelas Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ketika orang ini dia berilmu, maka dia akan semakin lebih mengenal Allah sebagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Dan semakin lebih dekat kepada Allah daripada dekatnya dia kepada makhluknya yang lain. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ulama adalah orang yang berilmu. Yang dikatakan ulama jamak dari alimun adalah mereka yang senantiasa melakukan amal ibadah sesuai dengan apa yang dia ketahuinya berdasarkan dalil petunjuk sumber di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis Nabi SAW yang sahih, dan dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya, ilmunya sesuai dengan amalnya. Ini orang yang alim, sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, orang yang berilmu pastinya dia adalah orang yang menjadi sumber dari segala ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Sehingga ketika ada segala persoalan masalah, maka orang yang berilmu inilah yang akan bisa menghantarkan seseorang untuk semakin lebih dekat kepada Allah. Bisa menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dalam segala aspek apapun. Karena orang yang berilmu, ulama, orang yang alim ini akan siap menjadikan manusia menjadi manusia yang taat kepada Allah. Jadi segala persoalan apapun akan dijelaskan, diberitahukan, diterangkan secara gamblang. Ini kalau orang yang berilmu, sebagai sumber dari segala pertanyaan apapun bagi mereka yang masih tidak mengerti tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Banyak orang yang tidak mengerti hidupnya. Mereka susah hidupnya, mereka galau hidupnya. Meskipun dunia itu banyak, meskipun harta berlimpah ruah, sukses dalam urusan dunia, kalau tidak punya ilmu pasti akan diliputi dengan kegalauan, kerisauan, kesempitan hati. Maka problem solvingnya, masalah itu bisa terurai, diselesaikan bertanya kepada ahli ilmu. Maka orang yang ahli ilmu ini, ahli dzikir, ulama ini akan bisa membantu menyelesaikan persoalan hidupnya dan menjadikan hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena orang ini akan diajak oleh ulama tadi supaya senantiasa untuk dekat kepada Allah. Maka orang semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin tenang hidupnya. Gak ada orang yang dekat kepada Allah hidupnya galau, susah, bingung, stres, depresi. Gak ada. Gak ada ceritanya. Ya, meskipun dia ini kekurangan harta, tapi kalau dia orang yang berilmu, dia akan tetap menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika ada musibah yang menimpa dirinya, tetap dia akan menjadi orang yang paling sabar. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Jadi orang-orang punya ilmu itu enak sekali dalam hidup. Kenapa? Karena dia mengenal Allah, dekat dengan Allah. Kalau orang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan bisa menghadapi segala persoalan hidupnya? Bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Sedikit susah, banyak juga susah. Ini orang nggak punya ilmu. Begitu juga ketika dikasih musibah, maka dia akan terus gerutu. Dia akan terus mencela. Dia tidak sabar dengan takdir yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena tidak punya ilmu. Sehingga sampai-sampai dia akan mencela Allah, mencela takdir.
dia tidak akan menerima ridho dengan takdir yang Allah tetapkan baginya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Disebabkan karena dia tidak mau bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang ahlinya dalam bidang persoalan din, agama. Karena agama ini bisa menyelesaikan segala kehidupan manusia. Maksudnya agama Islam, dinul Islam. Maka dijelaskan di dalam surat Al-Quran, surat An-Nahl, surat 16 ayat 43, di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat yang ke-21 ayat yang ke-7, Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa kata Allah? Bertanyalah. Bertanyalah kalau kalian tidak mengerti tentang persoalan dalam kehidupan kamu. Masalah rumah tangga. Kembali kepada agama Allah. Kembali dengan ilmunya Allah. Masalah jual beli. Ada persoalan. Kembali kepada agama Allah. Kembali kepada ilmunya Allah. Persoalan dalam hubungan manusia, sosial. Dan persoalan-persoalan yang lain. Ini bisa diselesaikan dengan agama Allah. Dengan ilmunya Allah. Dan tentunya tanya kepada orang yang ahli dzikir. Ahli dzikir adalah orang yang bidang pakar masalah-masalah tentang dinul Islam. Itu namanya ahli dzikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang banyak dzikir tapi dia enggak ngerti tentang halal haram, tidak ngerti perintah dan larangan, tidak mengerti tentang akidah, tauhid, syirik dan yang lainnya, sunnah, bid'ah. Ini bukan orang yang dikatakan ahli dzikir. Jadi ahli dzikir ini para ulama mengatakan mereka yang adalah ma'rifatul halal wal haram, al-amru wan nahyu. Mereka yang paham tentang perintah dan larangan Allah, mereka ngerti dan paham tentang halal dan haram. Itu orang yang ahlu dzikir. Yang ketiga, orang yang berilmu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka tentunya orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada para malaikatnya Allah. Kurang apa malaikat, makhluk yang senantiasa setia untuk mentaati Allah. Adakah malaikat yang tidak taat Bapak Ibu? Enten apa boten? Kala tidak ada. Boten enten, enggak ada satu malaikat pun yang tidak taat kepada Allah. Namanya malaikat diciptakan sebagai makhluk yang kesehariannya setiap saat, setiap detik mereka ibadah kepada Allah. Sujud. Ada malaikat yang tugasnya sujud terus sampai datangnya hari kiamat. Ada yang ruku terus, ada yang tasbih, ada yang zikir, ya, terus sampai datangnya hari kiamat. Itu malaikat. Kenapa? Karena memang malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang memang mereka itu hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah mendurhakai, tidak pernah dia bantah. Ini malaikat. So, bagaimana dengan manusia? Manusia dikasih nafsu, lumrah. Kalau manusia diperintah sama Allah, kadang-kadang suka bantah. Itu manusia. Jin, iya sama. Sebagaimana manusia, jin ada sifat nafsu, kadang-kadang bantah. Kalau diperintah sama Allah. Makanya di dalam surat Az-Zariyat 56 Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Loh, kenapa malaikat enggak diikut sertakan di sini? Kenapa kok cuma manusia dan jin? Kenapa? Because karena li'anna malaikat dan jin ini ya memang diciptakan oleh Allah Ta'ala diberi nafsu. Maka nafsu itu mengarah kepada yang baik atau yang buruk? Nafsunya menjadi nafsu mutmainnah atau nafsu yang amarah? Ya, nafsu yang lawamah. Nafsu yang menjadikan dia menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang tenang dalam hidupnya, atau orang yang susah, orang yang jauh dari Allah. Maka para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah azza wa jalla, maka ketika Allah menciptakan jin dan manusia, kita sebagai manusia ini pastinya kadang-kadang ada sifat bantah. Makanya punah nafsu.
Kalau malaikat nggak diperintahkan saja ini sudah dia taat. Kenapa? Karena memang tujuan di dunia ini Allah menguji dua makhluk ini, manusia dan jin. Kalau dia beriman masuk surga, kalau dia kufur kafir tidak mau taat masuk neraka. Pilih mana? Pilih surga atau neraka? Ya tergantung. Kalau dia tetap mau taat kepada Allah sampai dia meninggal dunia, masuk surga. Kalau dia membantah, membangkang, tidak mau taat kepada Allah, pasti dia akan masuk neraka. Karena tujuan Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah mentaati Allah semata. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ketika manusia ini dia taat kepada Allah, maka derajatnya lebih tinggi daripada seluruh makhluknya Allah. Bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Betulkah? Kita buka di dalam surat Al-Mujadilah. Yang dimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ini. Surat yang ke-58. Ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Jelas kata Allah. Allah akan mengangkat derajat siapapun mereka yang beriman di antara kalian dan juga mereka yang berilmu. Bukan beriman saja, tapi juga harus berilmu. Kalau pengen diangkat derajatnya lebih tinggi daripada seluruh makhluknya Allah nanti pada hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka jelas berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahkan derajat Allah itu satu derajat saja itu bisa mencapai antara langit dan bumi. Bayangkan, coba kalau diangkat 100 derajat, seperti apa kedudukan manusia. Sebagian ulama mengatakan semakin dia akan dimuliakan oleh Allah, kedudukannya dekat di bawahnya para nabi dan para rasul Allah. Ini ulama. Jadi ulama ini kedudukannya adalah di bawah kedudukan level di surganya nanti, di bawahnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mana petunjuknya? Petunjuknya adalah ketika orang berilmu ini dia telah mewariskan ilmunya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyampaikan ilmu, berdakwah, mengajak masyarakat, mengajak manusia untuk ibadah dan taat kepada Allah, secara tidak langsung dia telah mewarisi apa yang menjadi peninggalan para rasul dan nabinya Allah. Para rasul nabi tidak mewariskan dinar wa dirham, la, tidak. Para rasul, para nabi Allah mewariskan apa? Ilmu. Semuanya apa yang ditinggalkan oleh para rasul terdahulu sampai nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya meninggalkan ilmu. Kalau harta nabi itu sampai baju perangnya aja digadaikan untuk menebus hutang beliau. Enggak ada harta yang ditinggalkan oleh nabi. Harta apa? Bagi nabi itu enggak begitu diperhatikan harta. Meskipun harta itu penting, tapi bukan tujuan utama bagi Nabi. Karena Nabi ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah dan juga sebagian istrinya ada ibunda Aisyah radhiallahu anha. Apa kata Nabi? Ini rafiul a'la. Sebentar lagi saya akan menghadap Tuhanku yang mulia, menuju tempat yang paling tertinggi. Ini yang diharapkan oleh Nabi. Ketika Nabi mungkin diminta mau hidup lebih panjang lagi, ditambah 1000 tahun lagi mungkin, Nabi nggak mau. Nabi pengen secepatnya bertemu dengan Allah. Ila rafiqil a'la, menuju tempat yang paling tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa para nabi, para rasul adalah derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Sangat-sangat dekat dengan Allah. Bagaimana dengan orang berilmu? Dengan orang yang berilmu, maka dia akan mendapatkan derajat di bawahnya para nabi dan para rasul Allah. Kenapa? Karena mewariskan ilmu. Dalam hadis sahih
Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad dikatakan al ulama warasatul anbiya. Innal ulama la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para ulama orang yang berilmu, orang yang alim robbani, alim yang jujur dan amanah, berdakwah di jalan Allah, tidak ada kepentingan dunia dan yang lainnya kecuali hanya mencari ridha Allah. Mereka telah mewariskan warisannya para ulama, warisannya para nabi dan para rasul Allah. Para nabi dan para rasul Allah tidak mewariskan apa? Dinar, dirham, emas, perak, uang dan sebagainya, enggak. Mereka mewariskan ilmu. Warasul ilm, mewariskan ilmu. Faman akhadha biwafirin bihadin wafirin. Siapapun orang yang mengambil ilmunya para rasul dan para nabi Allah, sungguh dia telah mengambil kebaikan yang besar sekali. Para jamaah Bapak Ibu, hadani wa hadakumullah ta'ala, maka berdasarkan keterangan ini maka jelas kalau pengen derajat kita mulia dan tinggi di hadapan Allah, maka syaratnya apa? Harus berilmu, belajar. Adakah orang yang mungkin nanti pada hari kiamat mereka itu akan dihinakan sama Allah? Banyak sekali. Ketika mereka tidak mau belajar, tidak mau mengaji, menuntut ilmu. Maka sebaliknya para jamaah Bapak Ibu, orang yang menuntut ilmu, dia punya ilmu dan diamalkan, maka diangkat derajatnya, maka derajatnya di bawah para nabi dan para rasul Allah. Karena mereka telah mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. Sebaliknya, mereka yang tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengambil kebaikan yang ditinggalkan oleh para rasul, para nabi Allah berupa ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disesatkan, bahkan mereka seperti binatang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, surat Al-Furqan surat yang 25, ayat yang 44 Allah mengatakan amtahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Surat 25 ayat yang 44. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira kebanyakan manusia yang dimana mereka ketika, kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mereka mendengar atau memahami, tapi ternyata apa? Mereka tidak menggunakan pendengaran hati mereka untuk menerima ilmunya Allah, untuk mencari hidayah, untuk belajar. Padahal mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, mereka punya hati, tapi 3 alat ini tidak berfungsi. Tapi dikatakan oleh Allah, ketika mereka mendengar, ketika mereka ini memahaminya, tidak lain dan tidak bukan, maka mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jelas Bapak Ibu? Oleh Allah direndahkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya bagi mereka semasa hidupnya tidak mau belajar agama. Coba Bapak Ibu, apakah cukup orang hanya sekedar sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, silaturahim, berbakti kepada orang tua, tapi dia mengabaikan tugas dia sebagai orang mukmin? Dia mengaku beriman, tapi dia tidak mau berilmu. Maka apa yang terjadi? Belum tentu ibadah yang kerjakan diterima oleh Allah. Maka ketika mereka tidak mau belajar, tidak mau ngaji, menuntut ilmu, apa kata Allah? Akan direndahkan oleh Allah derajatnya nanti pada hari kiamat. Serendah-rendahnya. Bahkan seperti apa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan tidak hanya itu aja, balhum adallu sabila, mereka lebih sesat jalannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah dikatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ayat ini Allah tidak hanya mensifatkan orang yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar,
tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mencari hidayah Allah, tidak mau mencari petunjuk kebenaran Allah. Tidak hanya disifati mereka seperti binatang ternak, tapi mereka juga dikatakan makhluk yang paling sesat di muka bumi ini. Bahkan lebih sesat jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu keutamaan orang yang berilmu, ya. Masih banyak keutamaan orang berilmu, insyaallah akan kita sambung yang akan datang.